bahwa data pribadi itu adalah layaknya kekayaan kita. Jadi jangan buka data kita, kita tuh kayak ibarat kata telanjang. Nggak seneng kan dilihatin pas telanjang dengan banyak orang. Mbak Irin tadi sudah sedikit mengulas. Tentu paham kan kondisi bangsa kita hari ini ya. Sudah banyak kemajuan dari pemerintahan sekarang bersama DPR. Kita harus akui dari penanganan pandemi, ekonomi, segala macam kita ya masuk negara masih bertahan. Tapi masih banyak masalah yang kita hadapi. Nah, untuk seorang Irin Roba, kan pemimpin muda, nah akan terus berkiprah di DPR atau mungkin nanti akan ke eksekutif kan kita nggak tahu. Tuhan memanggil kita kemana, tapi paling tidak kiprah bagaimana tadi menjadi berguna untuk sebanyak mungkin orang itu kan mission dari seorang Irin Roba. Purpose of life. Iya, betul. Nah, melihat Indonesia hari ini dengan segudang masalah, kira-kira apa yang paling masalah yang menjadi concern seorang Irin Roba? Dan kira-kira seperti apa seorang Irin Roba punya solusi, gagasan, inspirasi, pemikiran untuk masa depan Indonesia yang lebih baik dari segi ekonomi, masyarakatnya, kesejahteraan, dan juga masyarakatnya tentu kita ingin menjadi lebih demokratis. Apalagi kita akan menyongsong nanti 2045 kan Indonesia emas. Ya. Kira-kira berangkat dari situasi ini, apa sih masalah intinya dan seperti apa gagasan pemikiran seorang Irin Roba untuk Indonesia masa depan? Silakan Mbak Irin. Ya. Gimana? Wah, pertanyaannya cukup membawa ke perenungan yang sangat dalam nih Mas. Luar biasa, saya sudah mikir pertanyaan, sudah saya siapkan beberapa minggu yang lalu soalnya. Sayangnya kok aku nggak seperti pejabat-pejabat pada umumnya selalu minta list pertanyaan. Kalau diangkat topik nggak ada list pertanyaan. Kan biasanya gitu tuh Mas. Kalau, iya betul. Itu alasannya protokoler, bagian dari protokoler. Saya bilang ya kalau enggak kita lebih natural saja. Kalau pertanyaannya nggak cocok dibatalkan wawancaranya. Kok aku nggak mengikuti mereka? Iya. Kalau minta ini pertanyaan ini dong, minta codorin pertanyaan sendiri biasanya. Jadi sebentar, aku tak buying time memikirkan. Jadi memang kita bisa bilang bahwa Indonesia dengan penduduk yang banyak ini memiliki peluang dan tantangannya sendiri gitu. Tadi kalau aku lebih memilih kata tantangan daripada permasalahan. Tantangan, betul. Tantangan yang kita hadapi itu sangat banyak sekali sebagai bangsa gitu. Tetapi melihat dunia hari ini di mana arus informasi itu seperti air terjun, arus informasi itu seperti ombak gitu ya, seperti arus yang sangat tidak terbatas gitu. Nah, menjadi satu kunci gitu di mana anak-anak kita gitu, masa depan kita gitu, generasi penerus kita harus memiliki sebuah anchor ataupun sebuah jangkar yang kuat di tengah derasnya arus informasi, yaitu kuncinya menurut saya yang harus menjadi anchor hari ini ataupun menjadi jangkar supaya mereka tidak kehilangan identitas ataupun mereka tidak menjadi korban di dalam arus informasi yang begitu dahsyat hari ini ya. Data adalah the new oil, data is the new currency gitu ya di digital world gitu, di dunia digital dengan arus informasi yang segitu kuat. Kita harus sangat membekali anak-anak kita, masa depan kita, sebuah literasi yang tepat gitu. Dan hari ini menurut aku literasi ini buat mereka itu lemah banget Mas. Mereka terbiasa, aku pun sekarang terbiasa hanya membaca 1-2 kalimat dan merasa tahu gitu, mendengarkan 1-2 menit gitu ya podcast ataupun 1-2 menit berita dan menganggap the whole world itu aku tahu, aku paham, dan itu sangat lemah sekali. Halo Mas, ada anakku baru bangun. Generasi ini ya, inilah Mas, generasi dialah yang aku pikir akan mengalami tantangan yang lebih besar gitu, dan tugas kita hari ini adalah mempersiapkan tatanan terhadap literasi itu sendiri. Kita bicara literasi digital nih. Maluku Utara hari ini penetrasi internet itu sudah mencapai 60% dari penduduk Maluku Utara gitu. Jadi 600 sekian kan, kita punya 1 jutaan gitu. Tetapi literasi digitalnya
masih sangat rendah gitu, di mana mereka membedakan berita bohong dan tidak bohong aja itu masih sangat susah gitu. Sementara sekarang gitu ya, kayak mamanya kita hoax, berita tidak benar, ataupun skenario apa namanya, bukan skenario, istilahnya apa tuh kalau teori konspirasi tentang COVID Proxy dan war. vaksin. Itu kan menghantam mereka banget gitu, Mas. Jadi kemarin dalam program webinar literasi digital kita ngelawan hoax dan teori konspirasi COVID-19 itu apa membuat aku sangat-sangat paham bahwa literasi ini menjadi kunci jawaban kalau kita mau memerangi kebodohan dan juga kemiskinan gitu. Jadi bagaimana membiasakan teman-teman muda ataupun membiasakan kita sendiri, ini generasi aku pun, aku merasa bahwa sekarang tuh nggak perlu lagi membaca sesuatu secara utuh gitu. Tidak perlu menerapkan sesuatu secara teori. Jadi segala sesuatunya adalah cocokologi, segala sesuatunya adalah hal yang spontaneous gitu. Segala sesuatunya menjadi apa kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak lagi ingin menguji apakah ini benar, apakah ini efektif, apakah hal-hal ini tuh tepat apa tidak gitu. Dan sementara harusnya kita cukup kembali melihat masa lalu gitulah, bagaimana sistem pendidikan kita yang mengajari kita membaca sebuah narasi itu secara utuh gitu, dan mempraktekkan sesuai dengan teori-teori yang ada itu diuji lagi. Sekarang kan enggak, Mas. Sekarang tuh bebas gitu loh. Sekarang itu bukan aku menganggap bahwa perkembangan hari ini adalah salah, enggak, tetapi aku pikir literasi menjadi kunci jika kita ingin menjadi bangsa yang lebih beradab dan mampu menyaingi apa namanya perkembangan dunia maju gitu. Jadi pendidikan literasi is the key sih for everything, aku pikir gitu. Luar biasa untuk Mbak Irin yang sudah men-sharingkan pemikiran dan gagasannya soal bagaimana literasi dan pendidikan menjadi tantangan serius yang memang harus kita persiapkan bersama. Menjadi tanggung jawab kita bersama, pemerintah dan juga masyarakat kita semua. Ya, generasi anak-anak kita itu adalah generasi digital, tetapi kita selama ini sepertinya ini ya Mbak Irin, sangat lemah. Jadi kita itu maju dari apa kata infrastruktur digitalnya maju, device segala macam, tapi awareness, kemudian pendidikan, kesadaran kita terhadap namanya sebuah informasi, data, sebuah device itu kan sangat rendah. Ya. Kalau dulu terbatas, kita betul dan terbatas. Hari ini orang cukup baca sekilas, singkat saja mereka sudah tahu semuanya. Jadi memang kuncinya tadi memang saya setuju soal bagaimana pendidikan, soal literasi, dan bagaimana data itu negara harus berdaulat atas data warga negara, dan setiap warga negara harus berdaulat atas datanya. Karena Mbak Irin sekarang di Komisi 1 nih, ada RUU perlindungan data pribadi. Itu kan bagian dari upaya pemerintah bersama DPR untuk bagaimana menjaga kedaulatan data, menjaga juga bagaimana informasi yang ada itu juga tidak berujung menjadi malapetaka baru ketika nanti Indonesia ke depan yang sudah disiapkan menjadi transformasi digitalnya, tapi transformasi intelektual, literasi, dan kemudian basis pendidikannya tidak disiapkan. Kira-kira begitu atau gimana, Mbak Irin? Jadi bicara data tadi ya seperti saya sebut gitu, apa namanya, bahwa ini adalah the new oil gitu kata Jokowi gitu, the new currency gitu. Jadi memang new currency, new oil. Ya, kalau dulu orang kan siapa yang menguasai minyak dia menguasai dunia gitu, karena segala sesuatunya kan kita mesin industri pakai minyak gitu. Sekarang ya siapa yang menguasai data dia akan menguasai dunia gitu loh. Jadi makanya disebut the new oil juga. Dan kedaulatan data menurut saya is a must gitu, harus diupayakan dan diusahakan dan diwujudkan oleh negara. Kedaulatan data atas rakyat kita, dan kita juga mengedepankan seperti kata Mas tadi bahwa seorang pribadi per pribadi juga berdaulat atas datanya sendiri gitu. Tadi sedikit menarik mundur gitu. Tadi Mas Ari membahas tentang bagaimana
device kita udah canggih apa segala macam, sekarang pembangunan infrastruktur telekomunikasi di mana-mana gitu, tetapi masyarakat kita sangat minim kesadarannya di dalam penggunaan internet secara bijak, penggunaan internet ataupun device smartphone, laptop apapun secara produktif gitu. Padahal hakikat bangsa merdeka, kata Bung Karno, janganlah kita hanya mau menjadi pasar saja gitu kan. Jadi bangsa yang merdeka itu tidak hanya bangsa yang memproklamirkan kemerdekaannya, tetapi masyarakatnya jangan sampai jadi pasar gitu. Nah, hari ini kita coba kembali melihat kita sebagai bangsa, apakah kita ini sebenarnya bangsa yang telah sejati-jatinya merdeka? Kita produktif gitu? Enggak, sepertinya. Segala sesuatunya kita enggak punya pabrik, Mas, gitu ibarat kata. Yeah. Kita semuanya konsumsi gitu. Jadi device ini merely gitu ya, bukan merely, device ini most likely dipakai untuk kita berkonsumsi, bukan berproduksi gitu. Nah, ini kita podcast, kita produce something, ini sesuatu yang efektif gitu. Tetapi tadi kita bicara tentang belanja online, kita bicara tentang banyak hal. Gaya busanaku apa segala macam, itu segala sesuatu yang kita dapat dengan kita mengkonsumsi gitu, kita tidak menjadi produsen gitu. Nah, itu kita narik mundur. Nah, bagaimana, kebayang nggak sekarang pengelolaan data yang bisa saja mengarahkan kita semakin terjajah dalam konsep lain gitu, kita menjadi pasar 250 juta loh, ini pasar yang sangat menarik gitu ya. Ketika data itu tidak dilindungi oleh negara, ketika penggunaan data masyarakat itu tidak terpayungi hukum dengan pasti, yang mana adalah melindungi masyarakat kita, dan yang pada akhirnya adalah mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, nggak cuma jadi pasar, ya kan, nggak cuma jadi tenaga kerja murah gitu, tetapi gimana kita mengangkat harkat martabat kita dengan pengelolaan data yang lebih bertanggung jawab, lebih terstruktur, yang utamanya adalah untuk mewujudkan kedaulatan data itu sendiri. Nah, hari ini di DPR sedang, DPR dan pemerintah gitu ya, ini adalah rancangan undang-undang inisiatif pemerintah yang dibahas bersama DPR, khususnya Komisi 1, khususnya panitia kerja RUU PDP itu, dan kebetulan aku menjadi anggota di RUU itu, di panja RUU PDP itu bersama pemerintah. Bisa dikatakan hari ini kita masih deadlock gitu, kita sudah tidak membahasnya, bukan sudah tidak membahasnya, tapi tidak membahasnya lagi karena masih deadlock, belum ada kata sepakat untuk kita memulai lagi dalam pembahasan. Yang menjadi permasalahan utama yang menurut aku juga sangat esensial ketika ini tidak ditemukan titik temu pemikiran antara pemerintah dan panja pemerintah dan panja DPR, ini yang menurut aku notabene ini akan sangat mempengaruhi juga wajah dari undang-undang PDP kita adalah mengenai otoritas PDP itu sendiri gitu. Jadi di DPR kita ingin bahwa otoritas PDP ini ya, otoritas yang melindungi data pribadi seluruh rakyat Indonesia ini adalah otoritas yang independen, itu yang pertama, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi kita pengen otoritas ini sekuat KPK, kita pengen otoritas ini sekuat OJK. Kenapa? Karena di negara-negara maju gitu, kita katakan Uni Eropa gitu, yang dimana ini sangat ditakuti sekali oleh para pengelola data ya, seperti Facebook, seperti ya itulah para pengelola big pengelola data, Google apa segala macam, ini sangat ditakuti adalah namanya GDPR, itu yang dimiliki oleh Uni Eropa. Dan GDPR ini adalah lembaga yang juga sangat independen. Jadi adek kuat kita kalau kita memiliki lembaga otoritas PDP independen, paling nggak kita setara dengan GDPR, sehingga kita juga bisa melindungi data kita, warga negara kita yang berada di Uni Eropa, itu paling tidak. Dan selebihnya ya tentu kalau hanya udah dianggap setara, banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan bersama ya, kayak KPK, karena KPK kita dikenal sangat kuat oleh dunia, dikenal sangat oke dan segala macam, maka kasus-kasus yang ada di luar yang dikaitkan dengan warga kita pun bisa kebongkarkan gitu, Mas. Jadi kita ingin sekali bahwa otoritas PDP ini juga sekuat itu, tentu harus memang konsekuensinya ada political will yang juga harus kuat, juga anggaran yang sangat besar. Tetapi menurut aku nggak apa-apa anggarannya gede, politikalnya gede, juga political will-nya gede juga nggak apa-apa, karena memang ini sesuatu yang besar juga yang sedang diurusi gitu. Sementara panja pemerintah hari ini masih bertahan dengan posisi mereka yang mereka ingin di bawah Kementerian Kominfo gitu, dimana menurut aku kan otoritas PDP ini tidak hanya ngurusin pengelola data yang swasta ya, tetapi juga pengelola data yang
pemerintah juga, karena negara dan pemerintah itu bisa menjadi bagian dari pengelola data. Seperti ASN pasti datanya luar biasa kan gitu, jadi Kementerian Kemenpan itu pasti punya data yang luar biasa, BPJS gitu kan kita juga punya data, kemarin Polri gitu juga datanya bocor dan segala macam, itu kan pemerintah. Jadi kebayang nggak kalau cuma eselon 3 yang disuruh untuk mengelola data sekian banyak, yang bikin kesalahan contohnya menteri, apakah akan efektif gitu. Nah itu simpelnya seperti itu. Jadi ini dulu menurut aku harus ketemu titik temunya, karena akan berpengaruh di pasal-pasal selanjutnya. Jadi otoritas perlindungan data pribadi menjadi penentu wajah payung hukum yang akan kita buat, dan menurut kita, menurut PDI Perjuangan, menurut saya pribadi juga harus otoritasnya independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Mungkin itu Mas sekilas yang bisa aku ceritakan. Angkat topi untuk Irin Roba. Iya. Jadi bagaimana? Semoga nggak terlalu cepat ya Mas, aku bahasnya, karena kalau udah bahas hal-hal gitu jadi tidak terlalu cepat. Yang penting suaranya bagus dan tadi menyuarakan bagaimana kebutuhan untuk kedaulatan data, butuh lembaga negara yang independen, yang kuat, seperti OJK, seperti KPK. Iya, yang mungkin bertanggung jawabnya kepada Presiden ya. Langsung, secara langsung, ya. Langsung kepada Presiden. Ya, baik. Ini soal data ini menarik. Kita bisa bikin seri khusus nih nanti soal bagaimana proses legislasinya yang masih dibahas di DPR. Tapi kemarin sempat ramai itu ketika data Peduli Lindungi bocor, data BSN Badan Cyber Nasional itu bocor dalam dibajak, di hijack gitu ya. Jangan sampai hal-hal ini menjadi konsumsi yang reaktif untuk media dan pemerintah. Nah, ke depan bagaimana sebenarnya persoalan kedaulatan data, soal bijak mengelola informasi ya, termasuk media sosial segala macam, itu menjadi concern kita bersama. Nah, sebelum kita akhiri, angkat topi tokoh dan inspirasi untuk Irin Roba pada sesi kali ini. Nah, Mbak Irin, kira-kira dengan kondisi tadi ya, tantangan berat yang kita hadapi, terutama menghadapi soal arus informasi yang besar, soal keamanan dan kedaulatan data, apa yang bisa dipesankan Mbak Irin untuk orang muda sebagai pengkonsumsi informasi dan data yang saat ini kan luar biasa kan? Generasi digital ini tentu saya gini, saya bukan nggak mau berharap pada generasi old, generasi tua, tidak, tetapi untuk pesan generasi, karena generasi muda ini kan dunia digital ini kan zamannya orang muda, zamannya generasi milenial dan digital. Zamannya orang now. Zamannya orang now. Nah, saya tidak menafikan yang generasi old, tetapi apa pesan seorang Irin Roba untuk generasi muda, untuk pesan-pesan yang tadi soal bagaimana kedaulatan data, pengelolaan informasi bertanggung jawab, karena ke depan ini kan orang-orang muda ini, adik-adik kita ini yang akan berada di tampuk kebijakan politik, kemudian usernya juga mereka paling besar gitu ya. Seperti apa? Sekaligus statement penutup untuk seri angkat topik kali ini. Wah, nggak kerasa nih ya, udah sejam berarti kalau udah mau ditutup. Iya, hampir 1 jam. Jadi kalau buat kita secara individu ya Mas ya, secara individu dulu nih, bahwa sesuatu yang di internet itu sifatnya permanen. Jadi bijaklah di dalam kita membagikan data pribadi kita. Dulu aku juga nggak pusing gitu. Aku tulis di profil Facebook gitu ya. Aku dulu tulis alamat rumah, aku tulis segala hobi, segala interest dan segala macam. Pokoknya sesuatu yang sepertinya nggak perlu aku tulis semua di situ gitu. Sekarang dengan mengetahui bahwa sebegitu bernilainya gitu, bahkan nomor telepon kita aja dijual belikan kan gitu, nomor telepon kita tuh ada nilainya loh gitu, maksudnya dengan kasus-kasus pinjaman online dan segala macam, harusnya teman-teman muda semakin sadar bahwa data pribadi itu adalah layaknya kekayaan kita gitu. Jadi jangan disebar,
jangan digunakan dengan tidak bertanggung jawab, dan kita semakin harus lebih aware dalam penggunaan data. Jadi kalau mamanya ditanya NIK-nya padahal cuma mau daftar webinar, kenapa, apa urusannya nomor NIK, mamanya kayak gitu. Atau ditanya alamat rumah padahal cuma mau jadi pembicara seperti aku, terus saya minta alamat rumah. Enggak, harusnya ditanya yang ada kaitannya aja, yang pasti-pasti aja yang ada kaitannya gitu. Jadi selalu waspada gitu ya. Aku juga, kalau aku pribadi, aku tidak mengunggah rumahku, kondisi rumahku gitu ya. Walaupun sekarang orang bilang kalau nggak diceritain apa hakikatnya menjadi bahagia, nggak perlu seperti itu gitu. Aku juga tidak. Ini tadi spesial aja di sindikat gitu. Aku ajak anakku untuk berinteraksi. Ini adalah hal yang Terima kasih, Kak Topi lagi. 1,5 tahun aku bahkan tidak pernah memposting muka anakku, walaupun akun sosial media sosialku semuanya aku kunci kecuali yang untuk daerah pemilihan, karena aku nggak tahu concern mereka ke depannya terhadap pribadi mereka kalau itu diekspos oleh orang tuanya seperti apa, karena aku sendiri juga nggak suka kalau fotoku ditampilkan tanpa concern aku. Jadi jadilah manusia ataupun jadilah individu yang sangat paham betul makna dari data pribadi kita, baik itu yang sifatnya umum apapun sifatnya sensitif ya. Jadi kayak orientasi seksual, agama dan segala macam itu nggak usahlah diumbar gitu. Yang kita anggap sadar data hari ini lucu, yang hari ini lucu belum tentu besok lucu gitu kan. Yang hari ini kita pikir hal-hal yang biasa, udahlah, nggak usah terlalu diumbar. Dunia terlalu menyeramkan untuk dunia mengetahui kita secara telanjang gitu. Jadi kalau kita buka data kita tuh kayak ibarat kata telanjang, nggak seneng kan dilihatin pas telanjang dengan banyak orang gitu. Jadi secara individu itu yang bisa aku sarankan, tetapi sebagai kita hidup dalam masyarakat, kita sebagai satu bangsa, berilah dukungan ya kepada bentuk dari wujud payung hukum ini terhadap rancangan undang-undang PDP ini. Marilah kita mendukung bersama secara pasti dan sama-sama meneriakkan pentingnya PDP ini supaya panggilan juga untuk pemerintah. Willingnya nih kita tunggu nih dari DPR, kita menunggu sekali kapan sih kita mau selesaikan ini, karena hari ini masyarakat sangat memerlukan perlindungan data pribadi ya. Ini dalam perlindungannya yang nyata kita wujudkan dalam bentuk undang-undang ITE yang selalu digadang-gadang oleh pemerintah bisa mencakup, menurut aku tidak sama sekali gitu. Kalau maupun mau dibikin permen, janganlah, ini adalah sesuatu yang besar yang kita harus wujudkan ini sebagai undang-undang, sebagai payung yang kokoh untuk kita menuju kedaulatan data masyarakat kita. Jadi beri dukungan terhadap pengesahan RUU PDP, karena ini adalah masa depan kita semua. Jangan sampai kita nanti menyesali seperti rakyat UK gitu ya, nggak secara sadar mereka terdrag gitu ya untuk memutuskan waktu Brexit itu loh Mas, yang Cambridge olah data itu kan nggak sadar itu ada kebocoran terus diolah sedemikian rupa gitu. Jadi sekarang kalau teman-teman di Instagram tiba-tiba muncul, kita nih ngomongin liburan gitu ya, aku sama Mas Ari ngomongin liburan, tiba-tiba muncul iklan tentang travel, hotel apa segala macem. Kok bisa ya dia kayak baca isi hati gua? Enggak, itu enggak baca isi hati lo. Dia mendengarkan kita dan dia mempelajari kita. Emang enak dituntun algoritma itu didikte, ya, algoritma didikte, yang bekerja atas semua data-data kita. Betul, emang lo mau sebagai individu terus didikte dan diarahkan oleh siapa yang tidak terlihat itu? Gue sih nggak mau. Gue pengen menjadi individu yang merdeka. Jadi wujud kita sebagai bangsa merdeka, wujud kita sebagai individu yang merdeka ya harus kita upayakan bersama gitu. Sebagai individu harus menjalankan perannya masing-masing karena kita adalah gatekeeper kita sendiri, dan sebagai bagian dari masyarakat kita juga harus terus menyuarakan ini, karena people power ya. Kalau masyarakat demand-nya undang-undang PDP harus segera disahkan, maka pasti pemerintah juga dan DPR akan segera mesahkan. Itu saja sih Mas mungkin. Terima kasih, luar biasa. Kita angkat topi untuk tokoh kita, Irin Yusiana Roba Putri, anggota DPR RI, Komisi 1 Fraksi PD Perjuangan. Luar biasa, terima kasih sudah menjadi tamu tokoh kita di seri podcast The Syndicate Angkat Topi. Untuk seri kali ini, kita percaya dan yakin bahwa semua cerita dari sejarah hidup, latar belakang seorang Irin Roba, lalu semua gagasan dan inspirasinya, itu bagian dari katakanlah potongan batu bata yang kita akan letakkan di bangunan Republik
Indonesia ini yang kita cintai bersama. Dan kita ingin semua anak bangsa meletakkan batu bata, pemikiran, gagasan, dan peran nyata mereka, kita semua untuk membangun Indonesia masa depan yang lebih baik, Indonesia kita cintai bersama, Indonesia yang menjadi rumah kita bersama. Sekali lagi, terima kasih Mbak Irin Roba. Sama-sama, Mas Ari. Sampai jumpa pada seri berikutnya atau diskusi-diskusi dari para sindiket. Kami akan sangat senang mengundang Mbak Irin menjadi narasumber untuk membahas masalah-masalah kebijakan publik yang sedang dibahas di DPR. Ya. Salam sehat, salam Indonesia untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa pada seri The Syndicate Angkat Topi berikutnya.